kepadanya atas kasih karunia-Nya yang dilimpahkan Tuhan padamu. Dengarlah panggilan Tuhanmu. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi, dan nanti akan saya tutup. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami, Tuhan, yang kami sengaja melakukannya walaupun kami tahu, ya Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan. Amin. Umat Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Ulangan 4 ayat 36 berbunyi, "Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai,
seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita siapkan diri kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami hendak merenungkan firman-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Ayat-ayat Alkitab akan dibacakan dan dinyanyikan, dan kami akan mendengar, merenungkan, menghayatinya, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai kehendak dan rencana-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami yang berada di dalam ruang ibadah ini, maupun di dalam setiap ruang-ruang ibadah virtual. Engkau yang menyapa kami, Engkau yang menegur kami dengan firman-Mu, Engkau yang memperbaiki kami, Engkau yang mengajar kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu beralihlah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan.
Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar, dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 28. Kolose 1 ayat 15 sampai 28. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan,
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu, yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, apakah ibu bapak merasa diri ibu bapak, saudara-saudari
sebagai orang yang banyak kerjaan atau kurang kerjaan dalam kehidupan ini? Banyak kerjaan? Kurang kerjaan? Mana lebih enak? Banyak kerjaan apa kurang kerjaan? Banyak. Kalau dari penghasilan banyak dong. Order makin banyak ya makin bagus gitu ya. Tapi kurang kerjaan juga enak gitu ya. Asal penghasilannya juga cukup gitu ya. Kerjaannya dikit tapi yang didapat banyak gitu. Orang-orang yang banyak kerjaan akan membuat kita kalau banyak kerjaan akan membuat diri kita menjadi capek, lelah. Dan kita butuh rasanya healing ya kalau zaman sekarang istilah anak-anak muda. Healing, butuh jalan-jalan, butuh refreshing. Tetapi kita tahu bahwa kerjaan ya memang banyak dan harus dikerjakan. Tapi kurang kerjaan juga ya ada enaknya karena kita bisa tenang, hidup santai, apalagi kalau sedikit kerjaan banyak hasil gitu ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sebagai gereja, khususnya di GKI Gading Indah pada hari ini kita merayakan hari ketiga, minggu ketiga gitu ya dalam bulan pelayanan. Kita sudah disajikan tuh berturut-turut di 2 minggu yang lalu tentang berbagai pelayanan-pelayanan yang ada di gereja juga hari ini nanti akan ditayangkan. Juga di dalam 2 minggu ke depan sampai akhir bulan. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Totalnya ada 17 komisi dan kelker yang kita miliki di gereja. Satu kelker atau satu komisi pasti programnya banyak, bejibun, bukan hanya satu. Maka kita bisa bayangkan bagi ibu bapak saudara-saudari bahwa begitu banyaknya aktivitas yang kita lakukan sebagai gereja. Baik itu aktivitas yang berbicara tentang kegiatan-kegiatan di dalam gereja maupun juga kegiatan-kegiatan untuk keluar gereja di dalam kesaksian. Kegiatan-kegiatan pelayanan kemasyarakatan banyak sekali. Nah, pada hari ini ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, firman Tuhan kita mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema belajar mendengarnya sebelum melayaninya. Sebuah kisah dari Maria dan Marta. Di dalam bacaan Injil Lukas, kita mendapatkan kisah tentang mereka. Tentang Tuhan Yesus yang diajak oleh Marta untuk mampir ke rumahnya. Dan ketika Marta mengajak Tuhan Yesus mampir, pasti Marta sudah tahu resikonya. Ini kalau ngajakin Tuhan Yesus bukan ngajakin satu orang nih, tapi ngajakin rombongan. Karena murid-muridnya pasti akan mengikut dia dan muridnya bukan cuma 1 dan 2, 12 orang. Murid yang selalu mengikuti dia. Tetapi pasti lebih banyak lagi orang yang berbondong-bondong biasanya mengikuti Tuhan Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari rumah ke rumah. Maka ketika Marta kemudian mengajak Tuhan Yesus untuk mampir di rumahnya, maka Marta tahu yang akan dia sambut bukan hanya satu orang, satu buah rombongan. Nah ibu bapak saudara-saudari, lalu Alkitab bercerita tentang apa yang menjadi kejadian di rumah itu. Sebenarnya tidak ada sebuah hal yang istimewa apa yang terjadi di rumah Marta itu, bahwa ya ini adalah sebuah kunjungan yang memang biasa. Tuhan Yesus pergi dari rumah ke rumah, orang-orang biasa menerima dia, tetapi yang menjadi khusus adalah ketika ada percakapan di situ, khususnya percakapan perkataan dari Marta. Kita akan menghayati bacaan Alkitab kita, ibu bapak saudara-saudari, melihat kembali ayat-ayat yang disampaikan oleh Lukas pasalnya yang ke-10. Saya akan mengajak kita menyoroti 3 hal di hari ini. Yang pertama dari ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Mari kita lihat kembali ayat Alkitab kita. Di dalam ayat 39 dan ayat 40, penulis Injil Lukas memberikan sebuah narasi menceritakan apa yang terjadi di rumah itu. Ya.
bahwa Marta nih yang sudah menerima Tuhan Yesus datang itu, dia punya seorang saudari yang bernama Maria, dan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan terus perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Apa yang salah dari yang dilakukan oleh Marta? Di dalam poin itu nggak ada yang salah. Dia itu nona rumah yang baik. Saya bilang nona karena nggak dikatakan sih ya bahwa dia di dalam kisah itu sudah menikah. Jadi dia nona rumah yang baik nih, bukan tuan rumah ya. Karena kan laki-laki kalau tuan. Nona rumah yang baik. Sebagai seorang nona rumah yang baik yang menyambut tamu istimewa pasti sibuk ya nggak ibu-ibu? Sibuk ngurusin konsumsi makanan gitu, mikirin gitu ya, menunya apa, dihidangkan apa, apalagi kalau kejadiannya mendadak, nggak bisa delivery order tuh, mesti bikin, disiapin. Tapi bukan hanya ibu-ibu aja yang sibuk, bapak-bapak juga ngatur kursi, ya zaman itu mungkin gelar-gelaran gitu ya. Disingkir-singkirin barang-barang yang banyak gitu supaya semua tamu-tamu bisa duduk ngobrol dengan nyaman. Maka tidak ada satu hal persoalan, tidak ada yang salah dengan Marta yang saat itu melakukan banyak hal. Tapi juga pada saat yang bersamaan kisah Alkitab memberikan sebuah catatan bahwa Marta sibuk sekali melayani. Itu ditulisin gitu ya. Bukan sekedar Marta melayani. Tapi penulis Alkitab, penulis Lukas mengatakan Marta sibuk sekali melayani. Ada banyak makanan yang mesti dikeluarkan, peralatan yang disiapkan, dan juga hal-hal yang mesti dibersihkan, sibuk warawiri sana sini, ngangkat nganter berbagai makanan. Yang menjadi penekanan dari Lukas 10 itu adalah ketika kata sibuk sekali melayani dinyatakan. Nah ibu bapak saudara-saudari, di dalam gereja ada banyak orang-orang yang sibuk sekali melayani. Tetapi jauh lebih banyak lagi orang-orang yang sedang-sedang sibuknya dan orang-orang yang bahkan tidak sibuk sama sekali untuk melayani di gereja. Tapi begitulah bahwa ketika orang terlalu banyak dibebani dengan pelayanan, itu pasti burn out gitu ya. Pasti bete. Tapi ya memang ada orang-orang yang kemudian dalam kenyataannya sibuk sekali melayani. Di dalam gereja ada satu orang yang mungkin bisa melayani di berbagai komisi dan kelker gitu ya. Lelah fisik, lelah waktu, lelah pikiran, bahkan juga habis dana gitu mungkin kadang-kadang dalam pelayanan gereja gitu. Maka ketika sebuah pelayanan itu dimiliki menjadi beban seorang menjadi terlalu berlebihan, maka akibatnya tidak akan baik. Akibatnya akan ya seperti Marta yang kemudian akhirnya menjadi komplain kepada Tuhan Yesus. Marta yang sibuk melayani ini sayangnya juga adalah Marta yang lupa inti kedatangan sang guru. Bahwa inti kedatangan sang guru bukan nyari makanan di rumahnya Marta, bukan. Kedatangan Tuhan Yesus dan rombongan ke tempat itu seperti biasa tentu akan mengajar selain makan dan minum bersama-sama. Maka di dalam aktivitas yang Marta lakukan, dia menjadi orang yang sibuk melayani, sibuk melakukan banyak hal, dan ini juga seringkali ada di dalam gereja. Orang-orang yang sibuk melayani, sibuk melakukan banyak hal, tetapi lupa tentang apa sih intinya kita sibuk-sibuk di gereja. Tentu intinya bukan sekedar kita bikin lelah diri kita. Intinya kita melayani di gereja adalah kita memuliakan Tuhan. Kita mau belajar dari Tuhan. Kita mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Dalam pembacaan pertama dari Kejadian 18 diceritakan tentang 3 orang yang datang kepada Abraham
Ya, penampakan 3 orang yang menjadi malaikat yang datang kepada Abraham, dan menjadi sebuah tradisi bahwa orang pada zaman itu menyambut orang-orang asing, para peziarah. Dan demikianlah ketika Abraham melihat 3 orang itu, Abraham menghampiri mereka, dan kemudian Abraham bertanya kepada mereka, "Jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini, biarlah diambil air sedikit, basuh kakimu dan duduklah beristirahat. Biarlah ku buat sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya." Lalu kemudian 3 orang yang datang itu mengatakan, "Perbuatlah seperti yang kau katakan." Apa ini? Percakapan sederhana antara Abram dengan 3 orang itu ingin mengatakan bahwa Abram bukan serta-merta kemudian melakukan sesuatu, menyambut dan sibuk-sibuk untuk melayani para tamunya. Dia bertanya tentang apa yang baiknya. Abraham mau mendengar dulu apa yang disampaikan oleh para tamu itu sebelum dia bersibuk-sibuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang Marta luput. Di dalam semua kesibukan pelayanan Marta, dia luput, dia melupakan sebuah hal yang penting, yaitu Maria memilih apa yang terbaik, yaitu mendengar. Nah, itu yang kita renungkan dengan ayat 41 dan 42, Ibu Bapak Saudara-saudari. Di dalam ayat 41 dan 42, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan menjawab kepada Marta ketika ia komplain kepada Tuhan Yesus. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik." Marta rupanya melayani dengan berbagai perasaan khawatir. Ya mungkin dalam pikirannya, aduh gimana nih kalau anggurnya kurang, gimana nih kalau rotinya kurang gitu ya. Aduh gimana nih kalau ternyata mereka gak doyan gitu ya. Aduh gimana nih kalau ternyata tempatnya jadi sumpek kayak gini gitu ya, gak muat. Marta melayani dengan berbagai perasaan khawatir, dia menyusahkan diri, istilah Tuhan Yesus gitu. Jadi apa? Pelayanannya tidak tenang. Pelayanan yang dilakukan bahkan kemudian menjadi sebuah keterpaksaan, dia tidak bisa menikmati pelayanannya. Semuanya berjalan dengan banyak hal, buru-buru, ada begitu banyak hal yang mesti ia terus lakukan. Tetapi Marta tidak menikmati apa yang ia lakukan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, ini yang juga menjadi persoalan di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di dalam gereja, bahkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup kita menjadi sebuah keterpaksaan. Kita tidak bisa menikmati hidup kita. Semua hal kita lakukan menjadi pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir. Kita tidak enjoy, kita tidak nyaman dengan apa yang menjadi bagian kehidupan kita. Sementara Tuhan mengatakan Marta memilih. Ini kata yang biasa aja gitu, bahwa Maria telah memilih. Tetapi bahwa ketika Tuhan katakan Maria telah memilih bagian yang terbaik, berarti bahwa Maria sadar ketika ia duduk di dekat kaki Tuhan, mendengar Tuhan bercerita dan memberi pengajaran. Maria sadar apa yang sedang ia lakukan. Ia memilih untuk mendengarkan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, khususnya bagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang begitu punya banyak kehidupan yang perlu dijalani, ada banyak pekerjaan dan pelayanan yang harus digeluti bahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita bukan sekedar karena kita merasa terpaksa melakukannya. Tapi karena kita memang menghayati bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sekalipun itu berat dan sulit adalah sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara dan tidak bisa menikmati pelayanan kita. Tidak bisa menikmati kehidupan kita. Hidup ini berat gitu ya. Dan ketika kita menjalani hidup yang berat itu dengan hati yang berat, kita sedang membuat hidup kita jadi tambah berat.
Hidup ini berat, tapi ketika kita jalani dengan hati yang ringan, maka kita akan tahu bahwa kita akan mampu melampaui segala sesuatu, bahkan hal-hal berat seberat apapun dalam kehidupan kita. Maka memilihlah untuk menjadi orang-orang yang bahagia dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak bisa melepaskan tanggung jawab dalam hidup kita, tidak bisa melepaskan beban-beban hidup kita, tidak bisa melepaskan beban-beban pelayanan kita, dan kita nggak bisa bilang tiba-tiba misalnya, aduh sibuk banget, bilang ke majelis, saya mau berhenti aja nih, loh masa pelayanan masih tahun depan, nggak apa-apa capek gitu ya, kan nggak gitu. Tetapi bahwa kita mau menjadi orang-orang yang melayani dengan bahagia, ketika kita menyadari apa yang sudah kita pilih, menikmatinya. Nah, hal terakhir Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya ajak kita untuk renungkan adalah dari ayat 40. Nah, ini menjadi sebuah percakapan yang kemudian membuat cerita ini menjadi tertulis gitu ya di dalam Injil Lukas. Yaitu perkataan Marta ketika ia yang sibuk melayani itu kemudian mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Apa yang terjadi dengan Marta di dalam ungkapannya ini? Dia stres dengan pelayanannya, stres dengan apa yang dia kerjakan, stres dengan hidupnya. Marta merasa bahwa orang lain, saudarinya, Maria, dan bahkan Tuhan Yesus nggak peduli, nggak lihat apa, saya udah capek kayak begini gitu ya. Ia berpikir buruk terhadap orang lain, bahkan berpikir buruk terhadap sang guru. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Maka demikianlah, ketika kita melayani karena keterpaksaan, kita melayani dengan tidak bahagia, maka akan mudah bagi kita berpikir buruk terhadap orang-orang lain. Kenapa sih pada gak mau melayani? Kenapa sih gak ada yang mau bantu? Gak ada yang peduli ya? Gak lihat saya capek apa? Gitu. Maka ketika kita melayani, maka melayanilah dengan berempati kepada orang-orang lain. Dengan juga menghargai dan menghayati pilihan dan panggilan setiap orang berbeda. Dan melayani dengan empati kepada orang-orang lain akan membuat kita kemudian bisa bergembira, bahagia, dan mengajak orang-orang lain untuk ikut melayani, bukan suruhlah gitu ya. Bukan memaksa orang lain, bukan menghakimi orang lain untuk melayani, mengajak. Memperlihatkan betapa bahagianya, betapa ada sukacitanya, betapa ada banyak hal yang baik, betapa ada banyak keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh ketika kita bisa melayani, melakukan sesuatu dalam kehidupan kita bagi Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Dan jika itu kita lakukan, maka gak perlu kita memaksa, nyuruh-nyuruh orang ikutan. Pasti dengan otomatis orang akan melihat kegembiraan kita dan kemudian juga terlibat. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, 3 hal itu yang saya ajak kita untuk renungkan bersama. Dari apa yang terjadi dengan Maria dan Marta, bahwa pelayanan yang terlalu sibuk akan membuat kita merasa terpaksa dalam kehidupan kita. Dan ketika kita terpaksa melakukan pelayanan kita akan menganggap bahwa orang-orang tidak akan peduli dengan kita. Maka yang mari kita sama-sama hayati, kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Melayanilah karena kita memilih untuk melayani dengan gembira dan kemudian menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan itu yang sedang dilakukan oleh teman-teman komisi dan kelker selama sebulan ini. Memperlihatkan banyak hal baik yang terjadi ketika pelayanan demi pelayanan itu dilakukan. Tapi juga Marta-Marta di dalam kehidupan gereja perlu membutuhkan bantuan.
Ketika semakin banyak orang mau terlibat di dalam pelayanan, setiap orang makin banyak memilih untuk melayani dan melakukan banyak hal yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam kehidupan di tengah-tengah gereja. Nah, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di dalam gereja, baik untuk kehidupan di dalam gereja itu sendiri, maupun untuk menjadi kesaksian dan pelayanan kita keluar, tentu bukan hanya sekedar bahwa kita sebagai gereja mau menunjukkan kehebatan, kemampuan, kelebihan yang bisa kita lakukan. Namun, semua itu adalah cara ketika kita mau belajar, mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dalam bacaan di Kolose pasalnya yang pertama ayat 23 tadi mengatakan, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus mengajak jemaat di Kolose untuk bertekun dalam iman. Karena Paulus tahu jemaat telah mendengar pengharapan hidup mereka dalam Tuhan. Maka ketekunan dalam iman itulah yang mari bersama-sama kita tunjukkan di dalam setiap langkah pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan di tengah gereja maupun di luar gereja. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalani, pilihlah apa yang terbaik. Jalanilah dengan gembira dan jadilah kesaksian bagi banyak orang tentang hidup ini yang penuh dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan, hari ini kegiatan bulan pelayanan memperkenalkan 3 buah badan pelayanan, yaitu kelompok kerja Pasutri, kelompok kerja MPS, dan kelompok kerja PA. Kelompok kerja Pasutri itu ada karena pada masa kini kehidupan rumah tangga memiliki tantangan yang semakin besar. Konflik dan stres menghantui relasi antara suami dan istri. Oleh karena itu, Kelker Pasutri terus hadir untuk menolong para pasutri menjalin hubungan yang penuh kasih, rukun, dan harmonis, sehingga mampu mengatasi tantangan yang ada. Malam Puji dan Sabda atau yang diadakan oleh kelompok kerja MPS dikemas dalam kegiatan yang kreatif dan inspiratif. Itulah yang menjadi andalan dari kelompok kerja Malam Puji dan Sabda. Dilakukan setiap Kamis ketiga. Kegiatan ini terbuka bagi setiap orang yang rindu memuji Tuhan sambil merenungkan firman Tuhan secara khusyuk. Bagi
para anggota jemaat yang belum pernah mengikuti MPS atau bahkan baru dengar, ini boleh istilahnya diikuti untuk kita bersama-sama bisa menikmati malam puji dan sabda ini. Pemahaman Alkitab yang diadakan oleh kelompok kerja PA fokus kepada masalah diam, mendengarkan seperti Maria tadi, serta mendiskusikan dan berbagi penghayatan. Itu sesuatu yang dilakukan di kegiatan pemahaman Alkitab atau PA. PA dilakukan setiap Kamis pertama. Jadi kalau tadi EPS Kamis ketiga, PA itu Kamis pertama. Dan untuk tahun ini serialnya PA kita itu adalah mengenai kitab para nabi. Menarik bukan? Itulah sekilas gambaran 3 kelompok kerja kita hari ini. Pasutri, MPS, dan PA. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti, kami sangat bersyukur. Kalau belum, kami mengundang untuk mengikuti. Siapa tahu ada berkat yang baru, insight yang baru, dan juga persekutuan yang baru di GKI Gading Indah kita ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bersama tayangan berikut. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Yuk kita belajar sama-sama, kita gali, kita dengarkan. Karena dari khotbah saja itu tidak cukup. Dari pendalaman Alkitab kita akan belajar semakin banyak, semakin dalam. Apa firman Tuhan yang sangat kita butuhkan sebagai pegangan hidup. Saat menghimpit aku dan menjadi keluhan. Halo, kami akan mempresentasikan tentang MPS, Malam Puji dan Sabda. Puji-pujian adalah ungkapan iman yang penting bagi orang percaya, bukan saja hanya dalam ibadah, melainkan dalam seluruh aspek kehidupan, yang bermakna untuk menyatakan kepada Tuhan bahwa kita mengasihinya. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa sabda Tuhan itu hidup, dan merupakan bagian dari hakikat Allah kita, dengan makna yang dalam, sebagai santapan rohani dalam pertumbuhan iman. Tujuan ibadah dan pembinaan, pemberdayaan wilayah, pemberdayaan komisi, pemberdayaan kelker, dan kepada seluruh jemaat, dipanggil untuk senantiasa hidup dalam puji-pujian, serta membentuk kehidupan yang sesuai dengan sabda Tuhan. Visi misi, pujian dan sabda, pemilihan lagu yang tepat, juga genre musik dengan alat-alat musik modern dan alat-alat musik daerah, terbentuk harmonisasi dalam pujian, yang ditampilkan sedemikian rupa, supaya sesuai tema dan khotbah. Agar persekutuan menjadi satu kesatuan antara puji-pujian dan sabda. Disinilah keistimewaan MPS, di mana antara worship leader, pembawa pujian dan musik, pengisi acara lainnya dengan pembicara, juga jemaat yang hadir, akan berinteraksi, menjadi persekutuan yang memuliakan Tuhan, dengan tarian, musik, puji-pujian, dan sabda, disertai doa.
dekorasi dan kostum, yang diambil sesuai dengan hari-hari besar, dan baju daerah, bahkan baju kebudayaan dari negara lain, sampai makanan khas untuk konsumsi, agar mendukung tema, dibuat dan digunakan di MPS. Jemaat dan simpatisan, mari bergabung dalam MPS yang dilaksanakan setiap hari ketiga setiap bulannya, jam 7.30 malam di GKI Gading Indah. Ajak seluruh keluarga untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan telah menyatukan kita untuk saling mengasihi dan membantu. Engkaulah teman bagiku, sahabat terbaik bagiku. Tuhan telah menyatukan kita, berbagi rasa dan selera, maju bersama dalam badai, maju bersama dalam sukacita. Kita arungi badai kehidupan bersama kita. Halo, Pak Sutri dimanapun Anda berada. House of Harmony adalah wadah bagi Pak Sutri untuk semua rentang usia, untuk Pak Sutri senior ada, untuk yang menengah maupun yang muda baru menikah. House of Harmony ada untuk para pasangan suami istri GKI Gading Indah. Hai Pak Sutri. House of Harmony, kami ada di dalamnya. Kami ada di House of Harmony. Kami sangat diberkati mengikuti kegiatan Pak Sutri. Hai, House of Harmony Pak Sutri GKI Gading Indah. Kami, Pak Sutri Iwan Fani, salam hangat dari Yerusalem. Sebagai Pak Sutri di GKI Gading Indah, kami sangat senang ada di House of Harmony. Halo, saya Pak Sutri Joni. Wiga, salam hangat dari Kanada. Hai, saya Jaja. Saya Felicia. House of Harmony, wadah komunitas Pak Sutri. Christian Parenting ada di House of Harmony. Ayo kita bergabung. Sebagai Pak Sutri muda, kami memiliki kesulitan untuk menemukan wadah yang tepat yang bisa memahami pergumulan pasangan muda. Namun, kami sangat merasa diberkati berada di komunitas Pak Sutri House of Harmony. Bagi para Pak Sutri muda, ayo bergabung bersama kami. Dan kita bertumbuh bersama, berbuah, dan kita sama-sama melayani. Ayo, para Pak Sutri bergabung dalam House of Harmony. Mari bergabung di House of Harmony GKI Gading Indah. Kita arungi badai kehidupan bersama kita pasti bisa. Bagaimana? Menarik bukan? Demikian tayangan untuk minggu ini. Setiap minggu kita akan menampilkan 3 kelker atau komisi di mana Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa terlibat untuk lebih aktif melayani. Kami juga menyampaikan bahwa melihat perkembangan situasi pandemi yang ada pada saat ini, maka untuk kenyamanan dan keamanan kita semua, maka bazar bulan pelayanan open house kita ini yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 31 Juli diundur menjadi 14 Agustus dengan harapan situasi sudah
makin membaik dan kita dapat mempersiapkan ini dengan lebih baik lagi. Lokasi dan jam tetap yaitu setelah kebaktian umum kedua di Kompleks Penabur Hibrida. Mari kita menyambut bulan pelayanan dengan semangat dan tekad untuk melayani bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk berbagai kegiatan yang kami jalani sebagai gereja-Mu Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan, untuk Kelker PA, Kelker MPS, serta Kelker Pasutri, bersama dengan berbagai Kelker dan komisi lainnya. Biarlah dalam berbagai kegiatan demi kegiatan menghasilkan banyak pertumbuhan iman bagi kami, untuk menjadi kesaksian dan berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya di dalam berbagai rangkaian bulan pelayanan ini banyak hal yang terus berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kegiatan temu atestan di hari Sabtu pagi nanti. Biarlah kiranya Engkau anugerahkan kami kesehatan yang baik, cuaca yang baik untuk menjalankan acara kebersamaan tersebut, serta juga untuk kegiatan bina kepemimpinan pengurus dan aktivis di sore hari. Biarlah kiranya juga hari Sabtu depan dapat berjalan lancar melalui Zoom, segala sesuatu pembinaan dapat menghasilkan juga kerjasama yang baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bazar bulan pelayanan open house yang diundur menjadi tanggal 14 Agustus nanti dengan semua persiapan. Biarlah kiranya berjalan dengan baik dan pada saatnya nanti biarlah kiranya sebanyak mungkin orang dapat berbondong-bondong mengikuti acara di Penabur dan juga dalam keadaan baik dan sehat. Kami berdoa untuk situasi penularan pandemi, biarlah kiranya dapat teratasi ya Tuhan. Kami melihat bahwa statistik akhir-akhir ini menjadi meningkat, tetapi biarlah kiranya kami terus juga meningkatkan prokes dan menjaga serta menolong satu dengan yang lain di dalam masa-masa ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, untuk anak kami Joan Koanda, untuk Ibu Marliana, untuk Bapak Andris Theodorus dalam perawatan mereka di rumah sakit. Biarlah Tuhan Kau yang menolong agar ada kesembuhan dan pemulihan yang mereka juga alami. Tuhan, kami berdoa juga untuk kebijakan pemerintah di masa-masa ini, biarlah juga berlangsung dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah kiranya di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, dengan semua beban dan tanggung jawab yang kami miliki, maka kami dapat memilih untuk bahagia dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, mengerjakannya dengan sukacita, menghadapi setiap hari dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya dalam kehidupan ini kami juga dapat terus dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau terus belajar dari Engkau untuk kehidupan kami. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami juga menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 143 ayatnya yang ke-8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada sewaktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar dalam kurung GKI Gading Indah. Yang ketiga, bisa melalui scan QRIS GKI Gading Indah. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu kepada kami semua, sehingga kami di pagi hari yang indah ini dapat berkumpul dan beribadah di tempat ini dalam keadaan baik selama tak kurang suatu apa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, baik dari materi, kesehatan maupun kesempatan pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan. Di saat ini kami ingin membawa sedikit dari apa yang telah kami dapatkan melalui-Mu untuk kami persembahkan di persembahan minggu pagi ini ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini, biarlah persembahan ini Kau pergunakan seluas-luasnya untuk perlebaran kerajaan-Mu saja. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya, biarlah mereka dapat mengelolanya dengan baik dan tepat guna. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih-Ku.
Yesus yang esa. Dalam setiap beban kehidupan yang kita jalani, mari kita dapat terus bahu-membahu untuk saling menolong dan menopang di dalam semua perjalanan hidup kita, sehingga hidup ini akan terasa ringan untuk kita jalani. Umat yang kasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera.